bus. Nama saya Ririn dari kelas 11 IPS 1 akan menjelaskan topologi ring. Perkenalkan, nama saya Teta Alwi dari kelas 11 IPS 1. Saya akan menjelaskan tentang topologi star. Perkenalkan, nama saya Tria Satria Umbara dari kelas 11 IPS 1. Saya akan menjelaskan tentang materi tentang topologi mesh. Perkenalkan, nama saya Fatir Julfikar dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan topologi ring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Labita dari kelas 11 IPS 1. Saya akan menjelaskan tentang topologi bus. Topologi bus merupakan jaringan yang menggunakan kabel tunggal untuk menghubungkan semua komputer baik server maupun klien. Prinsip kerja topologi bus yaitu seluruh perangkat jaringan yang terhubung pada kabel utama dapat saling mengirim dan menerima data. Adapun protokol untuk menghindari terjadinya tabrakan data disebut Carrier Sense Multiple Access atau Collision Detection atau juga disingkat dengan CSMA atau SD. Kelebihan topologi bus ini adalah yang pertama mudah menambahkan perangkat baru, yang kedua biaya yang dibutuhkan lebih sedikit, yang ketiga tidak membutuhkan hub atau switch. Selain kelebihan, tentunya juga topologi bus mempunyai kekurangan. Yang pertama, ketika menambahkan perangkat akan memperlambat jaringan. Yang kedua, jika kabel utama rusak akan mempengaruhi seluruh jaringan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn, saya akan menjelaskan tentang topologi ring atau topologi cincin. Topologi ring atau topologi cincin adalah topologi yang berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung ke dua node lainnya sehingga membentuk rangkaian melingkar seperti cincin. Prinsip kerja topologi ring. Untuk cara kerja yang ada pada topologi ring adalah di mana pada setiap node berfungsi sebagai repeater atau penguat sinyal bagi node sebelumnya atau sesudahnya. Jadi, setiap perangkat akan saling bekerja sama untuk menerima sinyal dari sebelumnya, kemudian meneruskan ke node selanjutnya. Pada proses menerima dan meneruskan sinyal dan dibantu alat yang dinamakan dengan token. 2. Kelebihan topologi ring. Beberapa kelebihan topologi ring sebagai berikut. A. Aliran data yang mengalir akan lebih cepat serta mampu menangani lalu lintas data yang tinggi sekalipun karena jenis topologi jaringan ini dapat melayani data yang berasal dari kanan atau kiri server. B. Mudah dalam melakukan konfigurasi serta instalasi perangkat baru. C. Mudah dalam perancangan serta mengimplementasikannya. D. Mudah untuk melakukan diagnosis, pengisolasian kesalahan, serta kerusakan yang ada di dalam jaringan dikarenakan konfigurasi yang ada menggunakan sistem point on point. 3. Kekurangan topologi ring. Beberapa kekurangan topologi ring sebagai berikut. A. Cenderung sulit untuk dikonfigurasikan jika dibandingkan dengan topologi star. B. Jika terdapat kerusakan di satu node, maka hal tersebut akan mengganggu seluruh jaringan yang ada. Untuk mengatasinya, kita bisa menggunakan cincin ganda atau dual ring. C. Komunikasi data akan sangat tergantung dari jumlah node yang ada di dalam jaringan. D. Membutuhkan penanganan serta pengolahan yang lebih khusus untuk bandless. Saya Teta Alwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang topologi star atau bisa disebut juga dengan topologi bintang. Topologi star adalah jaringan komputer untuk terkoneksi dengan pusat yang disebut hub atau switch. Tipe kabel yang dipakai adalah UPT dengan konektor RJ45. Cara kerjanya, misalnya di sebuah perusahaan memiliki jaringan komputer dengan topologi star, di mana beberapa komputer terkoneksi dengan perangkat pusat yang dinamai dengan switch atau hub. Kelebihannya digunakan untuk banyak perangkat komputer dan jika terjadi kerusakan maka maintenance akan lebih mudah dilakukan. Kecepatannya sama besar antara klien dengan server pusat. Kekurangannya sangat membutuhkan banyak kabel. 2. Jika terjadi kerusakan pada server atau pusat atau switch, maka semua klien mengalami gangguan. Semakin banyak perangkat yang terhubung, semakin lambat proses pengolahan datanya. Nama saya Tria Satria Umbara dari kelas 11 IPS 1. Saya akan menjelaskan tentang topologi mesh. Seperti ini ya bentuk topologi mesh. Seperti jala bukan? Nah,
Baik, topologi mesh atau biasa disebut dengan topologi jala adalah suatu bentuk hubungan antar jaringan di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya, dalam topologi mesh, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju. Selanjutnya adalah kinerja topologi mesh. Bagaimana sih cara kerja topologi mesh? Cara kerja topologi ini adalah setiap node pada jaringan akan saling terkoneksi dengan menggunakan kabel yang langsung ke node yang dituju. Dengan begitu, maka proses pengiriman data pada jaringan topologi mesh lebih cepat karena data dapat langsung menuju node tujuan tanpa harus melalui node yang lainnya. Baik, lalu adalah kelebihan atau keuntungan topologi mesh atau topologi jala ya. Yang pertama, keamanan yang dapat dikatakan baik. Yang kedua, besar bandwidth yang cukup lebar. Yang ketiga, tidak perlu khawatir mengenal tabrakan data. Dan yang terakhir adalah pengiriman dan pemrosesan data yang terbilang cepat. Baik, yang terakhir adalah kekurangan dari topologi mesh. Kekurangannya adalah kabel yang banyak membuat biaya pembuatan juga jadi lebih besar bila dibandingkan dengan topologi lainnya. Biaya perawatannya pun cenderung lebih mahal. Proses pemasangan cukup rumit dan hanya bisa dikerjakan oleh orang yang ahli dalam bidangnya. Nama saya Muhammad Fatir Zulfikar dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, kelebihan, kekurangan topologi tree. Ini adalah gambar topologi tree. Pengertian topologi tree. Topologi tree adalah golongan dari topologi star dengan topologi bus. Untuk kedua gabungan tersebut berada pada satu jaringan yang mana keduanya menjadi kumpulan dari topologi star yang telah dihubungkan pada topologi bus. Sehingga untuk setiap klien akan dikelompokkan pada sebuah kelompok untuk dijadikan sebagai pusat komunikasi. Hal ini seperti struktur pada jaringan topologi star. Setiap pusat komunikasi yang ada nantinya akan digabungkan pada pusat komunikasi yang lain, cukup dengan menggunakan sebuah kabel utama. Hal ini seperti struktur jaringan topologi bus. Topologi tree juga seringkali disebut sebagai topologi pohon. Hal ini dikarenakan apabila digambarkan jaringan ini memiliki bentuk seperti pohon karena memiliki ranting dan cabang. Untuk setiap cabang tersebut memiliki hierarki yang jauh lebih tinggi dibandingkan dari ranting. Sehingga jaringan topologi pohon ini memiliki tingkatan jaringan dengan hierarki yang lebih tinggi. Hierarki jaringan ini bisa mempengaruhi sekaligus mengontrol jaringan yang ada di bawahnya. Hal inilah yang membuat topologi tree seringkali digunakan untuk melakukan interkoneksi pada sentral hierarki yang berbeda. Kelebihan topologi tree: 1. Memiliki jaringan yang lebih besar. 2. Mempunyai akses segera. 3. Memiliki keterbatasan titik. 4. Memiliki manajemen data yang baik. Kekurangan topologi tree: 1. Dapat melumpuhkan semua data. 2. Pengelolaan yang tergolong sulit. 3. Biaya yang lebih banyak. 4. Memiliki konfigurasi dan perawatan yang sulit. Inilah materi pelajaran informatika. Mohon maaf apabila banyak kekurangan karena kami mengambil